teman-teman, kembali lagi dengan Richard di sini di Kevin Bird Film. Kali ini Kevin Bird akan membahas sebuah film berjudul Red Sparrow, rilisan tahun 2018 dengan genre action drama thriller. Saya berharap di luar film ini kalian dapat terhibur dan menikmatinya di saat waktu santai kalian. Jadi teman-teman, langsung saja inilah dia Red Sparrow. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana kehidupan di negara Rusia, di mana ada seorang gadis bernama Dominika Egorova. Ia adalah seorang penari balet terkenal yang sehari-harinya tinggal di sebuah apartemen bersama ibunya yang sedang sakit-sakitan. Setelah mengunjungi dokter untuk mengontrol kesehatan ibunya, lalu Dominika meninggalkan sang ibu bersama dengan seorang perawat agar dia bisa pergi bekerja. Sesampainya di teater, dia berganti pakaian dan memakai riasan sebelum menemui para tamu. Salah satu tamunya adalah pamannya bernama Ivan Egorov, yaitu seorang wakil direktur intelijen rahasia Rusia. Lalu sang paman memperkenalkannya dengan seorang pria bernama Dmitri Ustinov, yaitu seorang gangster Rusia. Saat itu Dmitri mengajaknya untuk berfoto bersama. Namun pria itu mengambil kesempatan tersebut dengan meraba-raba Dominika secara tidak pantas. Beberapa saat kemudian drama pun dimulai. Dominika melakukan pekerjaannya menari dengan sangat indah seperti biasanya. Tiba-tiba sesuatu yang tak diharapkan terjadi, di mana rekan penarinya melompat dan mendarat tepat di kaki Dominika. Alhasil dia mengalami patah tulang yang sangat serius pada kaki kirinya. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang pria, yaitu seorang agen CIA, yaitu bernama Ned Ness. Ia menerima panggilan telepon dari seseorang yang mendiktekan beberapa kata kepadanya, di mana kata-kata itu adalah sebuah kode alamat lokasi pertemuan. Tak berapa lama setelah Ned memecahkan kode itu, ia pun pergi dengan tidak lupa membawa senjatanya. Tempat yang dipilih untuk pertemuan rahasia itu adalah sebuah taman. Ketika dia tiba di sana, Ned menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh sebuah mobil. Seorang pria misterius bernama Mabel berjalan dari arah yang berlawanan dan mendekatinya. Ketika mereka berpapasan, Ned memberikan sebuah paket pada pria misterius itu, lalu mereka berpisah seolah-olah tak terjadi apa-apa. Namun ketika Ned melihat ke belakang, mobil itu tampaknya curiga pada Mabel dan berencana ingin menangkapnya. Hingga pada akhirnya Ned terpaksa menembakkan pistolnya untuk memberi kesempatan pada Mabel untuk melarikan diri dengan menembakkan pistolnya ke arah bawah, yang tujuannya untuk mengalihkan perhatian mobil itu. Hingga pada akhirnya Ned pun dikejar oleh mobil tersebut. Ned terus berlari dan berlari dari kejaran mobil itu, sampai akhirnya ia tiba di kedutaan Amerika dan diamankan dari kejaran mobil tersebut. Tak berapa lama setelah itu, di dalam gedung Ned bertemu dengan pimpinannya yang terlihat kesal padanya karena penyamarannya hampir terbongkar. Lalu Ned mengatakan pada pimpinannya tersebut kalau ia sengaja meletuskan senjatanya agar pria misterius itu tidak tertangkap. Namun walaupun demikian, sang pimpinan tetap memulangkan Ned kembali ke Amerika Serikat karena kecerobohannya itu. Keesokan harinya, Ivan mengunjungi Kolonel Zakharov, yaitu direktur intelijen rahasia Rusia, di mana di sana juga terlihat seorang jenderal bernama Vladimir Korchnoi. Mereka menunjukkan pada Ivan sebuah video ketika Ned melakukan pertemuan pada seorang pria misterius di taman saat itu, di mana mereka mengetahui kalau Ned adalah seorang agen CIA. Namun perhatian mereka lebih berfokus pada pria bernama Mabel yang dijumpai oleh Ned di taman saat itu, di mana mereka curiga kalau Mabel bekerja sama dengan agen CIA dengan membocorkan informasi penting Rusia pada Amerika. Lalu mereka berniat mencoba mencari tahu identitas pria itu. Sementara itu di rumah sakit, Dominika terbangun dan melihat sebuah plat logam yang dipasangkan pada kakinya. Saat itu juga Dominika mulai menangis ketika mulai menyadari kalau ia tidak akan bisa menari lagi. 3 bulan telah berlalu. Dominika yang masih berjalan dengan bantuan sebuah tongkat dikunjungi oleh Ivan, yaitu sang paman. Ivan mengatakan pada Dominika bahwa posisinya sebagai penari balet telah dihentikan karena penari balet yang baru telah menggantikannya. Hal itu membuat Dominika terlihat sedih karena kehilangan pekerjaan dan juga karirnya sebagai baleria. Namun yang lebih menyedihkan lagi buat Dominika ketika sang paman mengatakan kalau biaya pengobatan sang ibu dan biaya sewa apartemen tidak akan ditanggung lagi oleh pihak teater karena Dominika tidak lagi bekerja untuk mereka. Di tengah keputusasaan sang ponaan, Ivan mengatakan pada Dominika kalau dia siap membantu mencarikan pekerjaan kapanpun ketika Dominika sudah merasa siap. Sebelum Ivan meninggalkan Dominika, ia meninggalkan sebuah amplop lalu segera berlalu dari apartemen itu. Tak berapa lama setelah pamannya pergi, Dominika membuka amplop tersebut dan melihat sebuah foto dari mantan pasangan dansanya bersama dengan penari balet penggantinya.
Di dalam amplop itu juga ada sebuah rekaman audio tentang percakapan yang menyiratkan kalau mantan pasangan baletnya tersebut sengaja melompat ke arahnya hingga membuat kakinya patah. Di hari itu juga Dominika yang mengetahui jadwal latihan di teater, lalu pergi ke sana dan menonton sesi latihan pria mantan pasangan baletnya dan juga gadis penari balet yang baru. Setelah selesai latihan, mereka berdua pergi ke ruang uap, di mana Dominika mengikuti mereka dari belakang. Dengan mengendap-endap, Dominika masuk ke ruangan itu secara perlahan-lahan dan melihat kedua pasangan balet itu sedang bercinta di dalam sana. Dominika yang penuh dendam dan amarah karena telah dicurangi, menghajar mereka berdua hingga jatuh terkapar di lantai. Ketika ia tiba di apartemen, dia melihat ibunya terlentang di lantai kamar mandi, namun tak melihat si perawat berada di sana. Ibunya mengatakan kalau perawat itu tidak datang karena pihak teater sudah tidak menggaji si perawat itu lagi. Dominika yang frustasi dengan keadaan keuangannya, akhirnya tidak punya pilihan lain selain pergi menemui pamannya untuk meminta bantuan. Ketika bertemu dengan Ivan lalu memberinya pekerjaan dengan memecahkan sebuah kasus kecil, di mana intelijen rahasia ingin tahu lebih banyak tentang Ustinov, yaitu gangster Rusia yang pernah berfoto bersama dengan Dominika di teater beberapa bulan yang lalu. Ivan ingin agar sang ponaan menggunakan pesona kecantikan dan keseksiannya untuk mendekati Ustinov. Tentu saja pada awalnya Dominika menolak pekerjaan itu. Namun ketika Ivan mengatakan kalau penyakit ibunya sudah sangat kritis dan membutuhkan perawatan dokter khusus dengan biaya yang sangat mahal, pada akhirnya Dominika tak ada pilihan lain selain menerima pekerjaan kotor itu. Singkat cerita, di malam harinya Dominika pergi ke hotel tempat Ustinov menginap. Ia mengenakan gaun merah yang telah disiapkan oleh sang paman. Setelah itu ia menuju ke bar dan berharap bertemu Ustinov di sana. Tak berapa lama kemudian Ustinov pun muncul dan melihat Dominika lalu mendekatinya. Dominika mengatakan pada Ustinov kalau ia sengaja datang ke hotel untuk menemuinya. Ustinov yang memang seorang pria hidung belang lalu tanpa segan mengajak Dominika mengobrol di dalam kamarnya. Ia meminta para pengawal pribadinya untuk meninggalkan mereka berdua di dalam kamar itu. Setelah pengawal pergi, Ustinov mulai menanggalkan pakaiannya. Kemudian ia meminta Dominika agar melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan. Dengan terpaksa Dominika melakukannya, kemudian berjalan menuju ke tempat tidur. Tanpa membuang-buang waktu, Ustinov mengambil kesempatan langka itu dan hubungan intim mereka tiba-tiba terputus ketika seorang pria yang mengenakan helm muncul dari belakang Ustinov dan menggorok lehernya. Dominika yang histeris ketakutan dan syok dengan apa yang baru saja ia saksikan hanya bisa terkulai lemah ketika pria itu memberikannya isyarat untuk diam. Lalu pria itu memberikan mantel pada Dominika untuk menutupi tubuhnya yang berlumuran darah. Kemudian mereka berdua keluar secepatnya dari kamar itu dan meninggalkan gedung hotel melalui pintu belakang. Pria itu melepaskan helmnya dan memperkenalkan dirinya pada Dominika kalau dirinya bernama Sergei Matorin, yaitu salah satu agen intelijen rahasia Rusia yang dikirim oleh Ivan, yaitu sang paman. Beberapa saat kemudian di lokasi yang sama, Ivan menemui Dominika lalu meminta maaf dan mengaku pada sang ponaan kalau sebenarnya dia tahu kalau Ustinov bakal melecehkannya di kamar hotel. Namun ia sengaja tak memberitahukan hal itu pada Dominika, karena jika Ivan memberitahukannya, sudah pasti Dominika nggak bakal mau melakukan pekerjaan itu. Setelah itu Ivan menawarkannya untuk mengikuti training atau sekolah khusus menjadi seorang agen mata-mata Rusia, karena Ivan yakin ponaannya tersebut memiliki potensi untuk menjadi seorang agen. Namun jika Dominika menolak tawaran itu, Ivan akan menelantarkannya dan tak akan pernah lagi membantunya dalam bentuk apapun. Dalam keadaan tak tahu harus berbuat apa, pada akhirnya Dominika pun setuju. Singkat cerita, Dominika pun berangkat menuju ke sekolah institusi tersebut. Setibanya ia di sana, seorang wanita bernama Metron menyambutnya tepat di depan gedung sekolah. Metron bisa dibilang sebagai kepala sekolah yang merangkap sebagai guru untuk melatih para siswa-siswi yang ingin menjadi seorang agen mata-mata. Dan sekolah itu dinamakan Sparrow. Sebelum masuk, Metron memberi Dominika sebuah nama panggilan samaran. Lalu setelah itu ia dibawa masuk menuju kamarnya. Di keesokan harinya ketika pelajaran berlangsung, Metron menjelaskan tentang dunia saat ini yang sedang berada dalam kekacauan, di mana Rusia adalah satu-satunya negara yang bersedia berkorban untuk memperbaiki kekacauan itu. Para siswa-siswi akan dilatih menjadi seorang mata-mata intelijen khusus, di mana mereka dispesialkan sebagai agen yang bisa memanipulasi psikologis dan mengeksploitasi kelemahan target, lalu dengan mudah mendapatkan informasi dari target hanya bermodalkan pesona kecantikan dan ketampanan mereka. Beberapa saat kemudian, Dominika dan seorang siswa bernama Victor dipanggil ke depan kelas, di mana Metron menyuruh mereka berdua agar mereka melepaskan seluruh pakaiannya alias telanjang.
Victor mendapatkan perintah itu melakukannya tanpa masalah. Namun Dominika hanya terdiam karena tentu saja tak mau melakukannya. Sementara itu di tempat lain, Ned yang saat itu dipanggil menghadap Dewan CIA bernama Simon memberitahu Ned kalau dirinya akan diskors dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dan ia juga tak diizinkan untuk meninggalkan Amerika sebagai bentuk konsekuensi atas kesalahan yang pernah ia lakukan di Rusia saat itu. Namun Ned mencoba mengatakan kalau Marble tak akan mau bernegosiasi dengan agen CIA lainnya selain dirinya. Ned mencoba memohon agar ia diberi kesempatan untuk bertugas menyelesaikan misinya itu. Namun ditolak. Di Amerika Serikat, Ned yang menjalani masa skorsingnya menyadari kalau ia sedang dibuntuti oleh Rusia. Dan dia memberitahukan hal itu pada Dewan CIA yaitu Simon. Dengan mengatakan kalau Rusia mengikutinya dikarenakan mereka masih mencari pria bernama Marble yang dianggap masih berhubungan dengannya di taman beberapa waktu yang lalu. Ned yang tahu kalau Simon pernah mencoba berkomunikasi dengan Marble namun tak mendapatkan informasi apapun, membuat Ned mengambil kesempatan itu untuk meminta pada Simon agar menugaskannya kembali untuk bekerja sama dengan Marble. Karena Marble hanya mau berkomunikasi jika Ned yang menghubunginya. Permintaannya itu disetujui oleh Simon. Walaupun Ned tidak bisa kembali ke Rusia, namun mereka dapat mengirimnya ke negara terdekat yaitu di Budapest. Sementara itu di sekolah, para siswa-siswi diminta untuk memberikan sambutan kepada sekelompok para tentara Rusia yang terlihat trauma setelah pulang dari penugasan pasca perang. Semua siswa-siswi disuruh oleh metron untuk memilih salah satu tentara dan membantu mereka untuk mengurangi trauma di saat perang. Pada saat giliran Dominika, ia memilih seorang tentara muda lalu membawa ke kamarnya, di mana ia berhasil membantu mengatasi trauma tentara itu. Beberapa saat setelah itu, Dominika tak menyangka kalau aktivitasnya di dalam kamar bersama tentara tersebut terekam diam-diam melalui kamera pengintai dan dipertontonkan oleh metron pada para siswa lain bersama dengan para tentara. Lalu metron mengatakan pada Dominika kalau ia memiliki kemampuan yang sangat bagus namun masih perlu belajar lebih baik lagi. Setelah pelajaran selesai, Dominika pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Namun tanpa ia sadari, di mana tiba-tiba Victor masuk dan mencoba memperkosanya. Tak terima dengan perlakuan itu, Dominika mencoba membela dirinya dengan mematahkan plat keran air lalu memukul Victor dengan sangat keras. Sementara itu Ivan, Korchnoi, dan Zakharov telah mendengar informasi kalau Ned ditugaskan ke Budapest. Mereka tampaknya ingin melakukan sesuatu pada Ned. Namun mereka sedikit ragu karena khawatir presiden tidak ingin mereka melakukan apapun yang dianggap bertentangan dengan Amerika Serikat. Ivan lalu mengusulkan agar mereka mempekerjakan seseorang yaitu untuk memata-matai Ned. Suatu siang di sekolah Sparrow, Korchnoi datang untuk mengunjungi Dominika. Korchnoi menanyai alasan Dominika melakukan penyerangan pada Victor kemarin. Dominika menjelaskan kalau dia disekolahkan sebagai agen di sekolah ini tujuannya adalah untuk melayani negara, bukan untuk melayani nafsu bejat teman sekelasnya yang ingin memperkosanya. Setelah mengatakan itu, Korchnoi menyuruhnya kembali masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, metron memanggil Dominika menghadap ke depan, di mana saat itu Korchnoi memperhatikan dari kamera keamanan. Metron memaksa Dominika untuk memberikan apa yang diinginkan Victor ketika berada di kamar mandi saat itu. Awalnya Dominika menolak, namun akhirnya I want to watch you do it. Look at me. That's what he wants. Beberapa saat kemudian metron mengatakan pada Dominika kalau dia diperbolehkan pulang ke Moskow untuk bertemu ibunya selama beberapa hari. Saat berada di Moskow, ia bertemu dengan sang ibu dan melepaskan kerinduan setelah 3 bulan tak bertemu dengan ibunya. Namun tiba-tiba ia menerima sebuah telepon yang menyuruhnya untuk bertemu Ivan di sebuah restoran. Singkat cerita, setibanya di restoran, ia mengobrol dengan Ivan, di mana Ivan mengatakan kalau Dominika akan ditugaskan menyelesaikan misi berikutnya, di mana ia akan dikirim ke Budapest untuk memata-matai Ned yang sedang ditugaskan di sana. Sehingga diharapkan ia dapat mempelajari identitas pria yang bernama Marble yang dianggap sebagai pengkhianat bagi Rusia. Lalu Ivan memberinya sebuah paspor dengan nama samaran baru agar identitasnya sebagai mata-mata tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, sesuai waktu yang direncanakan, Dominika berangkat dan berhasil sampai di Budapest dan tinggal di sebuah apartemen bersama dengan sesama Sparrow bernama Marta. Kemudian di hari itu juga Dominika menemui pimpinan barunya, yaitu seorang kepala stasiun bernama Maxim Volontov. Setelah mendapatkan sedikit informasi, Dominika lalu mengikuti Ned secara diam-diam untuk mencari tahu rutinitas Ned sehari-harinya. Di keesokan harinya, Dominika mengunjungi sebuah kolam renang yang sering didatangi Ned untuk berenang. Ketika Ned melihat Dominika, ia terhipnotis dan terpesona dengan kecantikan Dominika. Sampai akhirnya ketika pulang, Ned pun tak lagi tahan untuk segera menyapa. Semenjak perkenalan singkat itu, Dominika yang merasa sudah berhasil melakukan pendekatan pada Ned, lalu kembali datang ke kolam renang di keesokan harinya. Namun sayang, ia tak melihat Ned berada di sana.
Keanehan pun terjadi ketika ia terpaksa pulang tanpa bertemu dengan Ned, di mana tiba-tiba resepsionis mengatakan padanya kalau kartu identitasnya telah hilang. Ned lalu menemui atasannya dan mengatakan kalau ia curiga dengan wanita di identitas itu yang sepertinya sedang memata-matainya. Ivan juga mengatakan kalau ia sudah mencoba melacak identitas itu dan berhasil terhubung dengan seseorang yang bernama Ivan Egorova. Kemudian atasannya mengizinkan Ned mendekati Dominika untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Sementara itu Dominika mengunjungi Volontov untuk meminta agar memasukkannya ke daftar undangan sebuah acara di Kedutaan Besar Amerika. Singkat cerita, ketika namanya sudah terdaftar di undangan, Dominika lalu mengunjungi kedutaan dan melihat Martha mengobrol dengan seorang wanita bernama Stephanie Boucher, yaitu seorang politisi Amerika. Tak berapa lama setelah itu, Ned tiba-tiba muncul dan mengajak Dominika mengobrol. Ned saat itu mengaku kalau dia yang telah mengambil kartu identitas Dominika di kolam renang. Sepulang dari kedutaan, di apartemen Dominika diam-diam memasuki kamar Martha dan menemukan kalau Martha selama ini menerima uang suap sebesar $250 dari Stephanie Boucher dengan membocorkan rahasia penting Rusia. Tak berapa lama setelah itu Martha pulang dan memasuki apartemen. Sementara Dominika berhasil keluar dari kamar Martha dan bersikap normal seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu Martha memberikan sebuah amplop pada Dominika, di mana amplop itu berisikan salinan laporan yang dikirim Volontov ke Moskow, di mana isinya melaporkan kalau Dominika tak melakukan pekerjaannya dengan baik selama berada di Budapest. Keesokan harinya, ia mengikuti Volontov ke sebuah bar dan meminta Volontov agar ia melaporkan ke Moskow kalau pekerjaannya selama melakukan pendekatan pada Ned mengalami kemajuan. Namun Volontov meminta satu syarat, di mana ia ingin agar Dominika bercinta dengannya. Tapi Dominika mencoba memancing kemarahan Volontov dengan mengatakan kalau burung Volontov sangatlah kecil, sudah pasti tak dapat diandalkan. Dan yap, emosi Volontov pun terpancing. Lalu Dominika mengatakan kalau pemukulan yang Volontov lakukan barusan sudah terekam oleh kamera CCTV. Ia mengancam Volontov jika Volontov tetap tidak mau melakukan apa yang ia inginkan, terpaksa ia membuat laporan pada polisi dengan bukti rekaman CCTV itu. Sementara itu Ned yang sedang berada di restoran menunggu kedatangan Dominika yang tak kunjung datang. Akhirnya Ned memutuskan untuk pulang karena merasa Dominika gak bakal datang. Namun sebenarnya tanpa ia sadari, Dominika mengikutinya dari jarak dekat. Setibanya ia di apartemen, Ned kembali menerima sebuah telepon pesan suara yang berisikan kode sandi. Lalu Ned dengan cepat berhasil memecahkan arti kode itu yang bertuliskan Vienna. Tak menunggu waktu lama, Ned lalu segera bersiap-siap untuk pergi. Namun tiba-tiba ia membatalkan rencananya itu ketika mendengar bel pintu apartemennya berdering dengan sangat keras. Di dalam apartemen, mereka berdua meneguk segelas whisky. Lalu Dominika memberitahu pada Ned kalau dia baru saja dipukul sama bosnya. Ketika Ned bertanya bagaimana Dominika bisa tahu di mana alamat tempat tinggalnya, saat itu juga Dominika yang tak mau menjawabnya mendapatkan akal dengan menaikkan volume suara TV agar ia seolah-olah tak mendengar pertanyaan Ned itu. Beberapa saat kemudian Dominika bertanya pada Ned apa yang terjadi di taman pada waktu itu. Dan Ned pun menjawab, I did it for a friend. Keesokan harinya Ivan mengunjungi Dominika sebelum ia berangkat ke Vienna. Ivan bertanya pada Dominika tentang kemajuan pendekatannya pada Ned karena atasannya tidak sabar untuk mendengarnya. Saat itu Dominika yang kaget dengan pertanyaan itu mencoba mengulur-ulur waktu dengan berbohong dan juga memberitahu Ivan kalau ia juga bekerja sama dengan Martha dalam kasus Stephanie Boucher. Namun ia membutuhkan uang sebesar $250. Ivan menyetujuinya dan segera beranjak pergi. Namun di depan pintu, Ivan kelupaan mantelnya yang masih berada di dalam dan berencana untuk mengambilnya. Dominika meminta Ivan untuk menunggu agar dia saja yang mengambil mantel itu. Namun sebelum memberikan mantel itu pada Ivan, Dominika melihat paspor Ivan secara diam-diam dan sepertinya ia merencanakan sesuatu. Di suatu malam ketika Dominika pulang dan memasuki apartemennya, ia menemukan Martha telah tewas mengenaskan di bathtub kamar mandinya. Tiba-tiba, When you butcher an animal, call the police. Sementara itu Ned melapor pada atasannya tentang pertemuannya dengan Marbel di Vienna, di mana Marbel telah memberinya beberapa file yang mengonfirmasi bahwa Dominika adalah seorang siswi di sekolah Sparrow. Dan itu membuat Ned berpikir kalau Dominika bisa mereka ajak untuk bekerja sama. Di sisi lain, Dominika yang saat itu sedang diinterogasi oleh polisi memberikan beberapa pertanyaan padanya. Namun Dominika hanya bungkam dan tidak memberitahu sedikit pun informasi pada polisi itu. Ketika meninggalkan kantor polisi itu, Dominika melihat Ned yang sedang menunggunya di luar. Ned lalu mengajaknya ke apartemennya. Di apartemen, Dominika pun mengaku kalau dia adalah siswi di sekolah Sparrow. Lalu Dominika mulai menceritakan kisahnya yang kini berakhir menjadi seorang agen.
Dalam curhatannya, ia menekankan fakta kalau dia melakukan itu semua karena demi ibunya. Mendengar hal itu, Ned memintanya untuk menjadi agen untuk CIA. Namun, Dominika menjawab dengan singkat. I need to sleep. Di tengah malam, Dominika terbangun. Ia beranjak bangkit dari tempat tidur dan keesokan paginya, Dominika mengatakan pada Ned kalau dia setuju dan bersepakat bekerja sama dengan CIA. Lalu Dominika memulai misi kerjasamanya dengan CIA. Ia menulis laporan palsu tentang Ned, lalu kembali ke apartemen untuk menunggu aba-aba selanjutnya dari Ned. Beberapa saat kemudian, Dominika diundang bertemu dengan atasannya Ned dan menjalani serangkaian tes melalui pendeteksi kebohongan untuk memastikan apakah ia bisa dipercaya. Ketika lulus tes kebohongan, Dominika meminta sejumlah uang pada mereka jika mereka ingin bekerja sama dengannya. Jumat berikutnya, seluruh tim terbang ke London untuk bertemu dengan Boucher. Dominika menginap di kamar hotel khusus yang telah disiapkan CIA untuknya dengan kamera CCTV untuk memantaunya, dan satu set data disk yang disembunyikan di bawah meja untuk diubah menjadi yang asli nantinya. Beberapa saat kemudian, saat dia berada di bar menunggu Stephanie Boucher, dia terkejut dengan kemunculan Volontov yang tiba-tiba datang untuk membantunya. Dominika menyuruh Volontov menunggu di kamar hotel. Jika tidak, kehadirannya akan membuat Stephanie Boucher takut dan mengurungkan niatnya untuk bernegosiasi. Tak berapa lama, Boucher pun memasuki hotel dan Dominika mendatanginya. Lalu ia menjelaskan bahwa ia datang karena disuruh oleh Martha. Boucher merasa tidak terima dengan perubahan kesepakatan itu dan memutuskan untuk pergi. Namun Dominika mengancamnya dengan menunjukkan beberapa foto. Lalu mereka berdua beranjak pergi ke kamar Dominika tempat Volontov sedang menunggu. Boucher memberinya sebuah disk berisikan informasi untuk ditukar dengan uang sesuai kesepakatan. Lalu Dominika berpura-pura membawa disk tersebut ke komputernya untuk memeriksa keasliannya. Beberapa saat kemudian, Dominika dan Volontov pun pergi dan memberitahu Boucher untuk menunggu 1 jam, lalu setelah itu ia baru boleh pergi. Namun Boucher yang terlihat cemas dan mabuk tak sabar menunggu selama 1 jam, sehingga ia pun segera pergi dan meninggalkan hotel itu. Ketika tiba di pinggir jalan, Boucher mulai menyadari kalau dia sedang dibuntuti dan ia terlihat sangat ketakutan. Ia meletakkan uang itu di tempat sampah dan menyeberang jalan untuk segera pergi dari tempat itu secepatnya. Namun tanpa ia sadari, sementara itu Dominika yang masih berada di dalam mobil bersama Volontov mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Direktur Intelijen Rusia di Moskow. Volontov memberitahu Dominika kalau mereka telah diperintahkan untuk segera kembali ke Moskow dan menyita paspornya. Singkat cerita, ketika mereka tiba di Moskow, Ivan mengambil disk dari Volontov, yang mana Ivan belum tahu kalau di situ telah dipalsukan oleh Dominika. Dominika dan Volontov dicurigai telah membantu dan bekerja sama dengan Amerika. Ketika Dominika diinterogasi dan ditanyai apakah dia menyerahkan Boucher pada Amerika, Dominika menjawab dengan menyangkalnya. Hal itu membuat Ivan yang sedang berada di ruang monitor CCTV menyuruh bawahannya untuk menyiksa Dominika agar ia mau mengakuinya. Dominika tetap bertahan dengan tidak mengakui kalau dia bersekongkol dengan Amerika. Muak dengan itu, wanita sang interrogator menunjukkan sebuah video tentang bagaimana Volontov ditembak hingga tewas karena telah berbohong, dengan harapan Dominika takut dan mau mengakui perbuatannya itu. Namun tetap saja Dominika bungkam. Sampai akhirnya, Did you give Boucher to the American? beberapa saat kemudian Ivan mengambil alih dan menemui Dominika. Dominika berhasil meyakinkan sang paman kalau dia tidak bekerja sama dengan CIA. Kemudian Ivan melepaskannya dan mengizinkannya untuk pulang menemui ibunya. Dia merasa dirinya sangatlah kotor, sampai-sampai ia tidak membiarkan sang ibu untuk memeluknya. Sementara itu Ivan yang habis bernegosiasi dengan Kortsnoy dan Zakharov untuk mendiskusikan tentang Dominika, Ivan lalu kembali ke apartemennya, di mana di sana ada Dominika yang sedang menunggu. Ivan mengatakan pada sang ponaan kalau Kortsnoy dan Zakharov mengabulkan permintaannya untuk tetap melanjutkan pendekatannya dengan Ned. Lalu Ivan pamit dengan mencium sang ponaan. Beberapa waktu kemudian, Dominika kembali ke Budapest dan bertemu lagi dengan Ned di apartemen. Namun saat itu Ned yang kaget, lalu mengungkapkan kecurigaannya akan pembebasan Dominika yang begitu cepat. Lalu Dominika meyakinkan Ned kalau dia serius untuk membantu Amerika, di mana ia berencana untuk memindahkan ibunya ke Amerika dan mensejahterakan kehidupannya bersama sang ibu di negara itu. Tak berapa lama setelah itu mereka saling melepaskan kerinduan dengan bercinta saat itu juga. Di tengah malam Dominika terbangun ketika samar-samar ia mendengar suara.
seperti suara orang yang sedang kesakitan. Lalu dia pergi ke dapur dan melihat Sergei yang sedang menyiksa Ned. Dominika yang kaget, lalu berpura-pura seolah-olah berada di pihak Rusia dengan membantu Sergei menyakiti Ned saat itu. Until I see the white. No. Namun ketika Sergei lengah, Dominika menghajarnya dan membantu melepaskan ikatan yang membelenggu Ned dengan memotong tali yang mengikatnya ke kursi. Mereka bertiga terlibat dalam perkelahian yang tidak berlangsung lama, di mana Sergei tergelincir dan Dominika mengambil kesempatan itu dengan menikamnya hingga tewas saat itu juga. Nate. Di keesokan harinya Dominika terbangun dan menyadari dirinya sedang berada di rumah sakit. Kemudian ia meninggalkan kamar untuk merenung dan merokok. Tak berapa lama seorang pria mendekatinya, yaitu Korchnoi. Korchnoi saat itu mengaku kalau dirinya adalah Merbal yang sedang dicari-cari oleh Rusia. Ia meminta Dominika untuk melaporkannya ke kedutaan besar Rusia dan menangkapnya, sehingga Dominika menjadi pahlawan nasional dan sudah pasti diangkat dan menggantikan posisinya sebagai jenderal di Rusia. Namun saat itu Dominika hanya diam, bahkan tak menjawab permintaan Korchnoi itu. Beberapa saat kemudian Dominika menyerahkan dirinya pada polisi dan meminta untuk bertemu dengan duta besar Rusia. Ketika ia dipertemukan dengan duta besar Rusia, Dominika meminta untuk diizinkan menelpon Direktur Intelijen Zakharov, di mana dia ingin memberitahu Zakharov kalau dia telah berhasil memiliki identitas mata-mata yang dicari-cari itu. Namun dengan imbalan agar dia dibebaskan setelah memberitahukan identitas tersebut. Singkat cerita, saat Zakharov telah mengetahui identitas sebenarnya dari mata-mata itu, ia lalu melakukan pertukaran dengan Amerika, di mana mata-mata itu mereka serahkan ke pihak Amerika, sementara Dominika dibebaskan untuk ditarik kembali ke Rusia. Malam harinya di bandara sesuai rencana pertukaran, Ned berjalan mengiringi Dominika untuk memastikan identitas mata-mata itu. Saat itu Dominika tidak diperbolehkan lari atau dia akan ditembak jika ia melanggar. Sambil menonton pertukaran, Ned marah pada Dominika karena dia berpikir kalau Dominika telah memanfaatkannya. Namun ketika Rusia mendekati mereka dan membuka kain penutup wajah dari mata-mata tersebut, Ned kaget karena mata-mata tersebut bukanlah Merbal atau Korchnoi, melainkan itu adalah Ivan yang telah dijebak oleh Dominika dengan memalsukan bukti-bukti agar Ivan dianggap sebagai tersangka dari mata-mata itu. Setelah pertukaran selesai, Ivan lalu ditembak mati oleh penembak jitu Rusia saat itu juga. Sementara Dominika dibawa pergi dengan helikopter menuju ke Rusia. Beberapa hari telah berlalu. Saat ini berlokasi di Rusia, di mana Dominika dinobatkan sebagai pahlawan wanita Rusia dan diizinkan untuk memiliki kehidupan yang layak dengan ibunya. Dan film pun berakhir.